Meskipun banyak penggunanya yang berasal dari Indonesia, namun langkah benar ini udah dilakukan oleh aplikasi TikTok dengan berinvestasi ke Thailand dibandingkan ke Indonesia. Wah, gue ini setuju banget nih dengan langkah TikTok ini, daripada investasi di Indonesia gitu, mending ke Thailand aja. Tapi sebelumnya nih TikTok ini juga udah berinvestasi ke mana ya? Ke Malaysia atau Vietnam gitu ya? Kalau nggak pilih mana ya? Gue lupa sih, gue kayak TikTok ini sempat investasi kayak di Malaysia deh kalau nggak salah kayak gitu. Jadi tuh Indonesia aja udah ketinggalan dari Malaysia, terus dari Vietnam, sekarang ke Thailand gitu kan ya. Padahal ini penggunanya lebih banyak di Indonesia. Kenapa bisa begitu gitu kan ya? Apakah pemerintah nggak berupaya gitu loh agar menarik investasi asing dari ke Indonesia gitu kan ya, tujuannya apa ya, agar ekonomi membaik gitu kan ya, agar akhirnya tercipta banyak lapangan pekerjaan dengan adanya investasi tersebut. Apa sih sebenarnya yang membuat investor ini malah justru meninggalkan Indonesia dan memilih negara-negara lain, misalnya kayak Malaysia dan Vietnam yang lagi banjiran investor tuh kan Vietnam gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa nggak banjir investor di Indonesia gitu kan? Ada yang salah kah gitu ya? Kita baca dulu reaction dulu pemberitaannya dari akun Instagram Warta Ekonomi gitu ya. TikTok pilih Thailand, TikTok pilih Thailand, Cina pilih Kamboja, Indonesia Airlines pilih Singapura. Nah, bahkan Indonesia Airlines kantornya di Singapura. Ada apa dengan Indonesia begitu ya? Menurut data statistika pada Februari 2025, Indonesia memiliki sebanyak 107 juta pengguna, hampir 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan Thailand yang hanya menyumbang 34 jutaan pengguna ya. Tapi TikTok kok pilih investasi senilai 8,8 miliar US dollar di Thailand. Belum lama ini untuk menghindari tarif baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, banyak perusahaan Cina memindahkan produksi mereka ke zona ekonomi khusus di Kamboja, bukan ke Indonesia. Perusahaan Indonesia Airlines yang dimiliki pengusaha Indonesia asal Aceh malah bikin perusahaannya di Singapura. Menurut kamu apa yang sebenarnya terjadi? Ada hubungannya dengan Danantara, utang pemerintah yang naik 43,5%, penerimaan pajak yang turun 41,8%, atau karena maraknya premanisme? Nah, itu tadi itu udah disebutkan clue-cluenya apa sih sebenarnya yang menyebabkan para investor ini justru nggak memilih Indonesia gitu kan ya. Apakah kita nggak perlu dana asing? Bukannya dulu sering ada bilang please come invest to my country gitu ya. Langsung aja kita baca pandangan dari warganet atau netizen plus 62 terkait hal tersebut ya. Banyak pungutan nggak dari ormas, dari instansi, dari pemerintah. Mereka sudah benar gitu ya. Dari institusi sekarang aja bisa ditebak lah ya kenapa mereka nggak pilih invest di negara kita ini. Indonesia surganya gratifikasi, suap, dan jatah mania. Maybe pengusaha luar takut dengan pejabat dan aparat, tapi pejabat dan aparat yang baik lahir dari masyarakat baik. Semuanya saling berhubung dan saling berpengaruh. Karena 2045 akan bubar. Ada pungli dari kaki 5 sampai bintang 5 gitu ya. Ada apa? Ya gelap ya. Selama Indonesia belum mampu menjamin kepastian hukum dan memberantas premanisme berkedok ormas yang menghambat dunia usaha, iklim investasi akan tetap terhambat dan kepercayaan investor pun sulit dibangun. Tapi sebenarnya nggak cuma ormasnya doang, tapi lebih ke korupsi nggak sih gitu ya. Ketika korupsinya gede gitu ya, orang-orang yang korupsi nggak dihukum maksimal ya, para investor sih susah percaya gitu ya. Pungli, premanisme, ada nggak ada apa-apa kok, cuma gelap aja gitu. Gue juga kalau punya modal malas invest di Indonesia gitu. Gue kalau punya modal juga malas invest di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand gitu ya. Pungli, premanisme, tenaga kerja mahal, tidak ada tax haven, kualitas SDM biasa-biasa aja. Sebagai pembisnis, Indonesia bukan negara yang seksi untuk investasi. Mending buat negara baru dengan tantangan dari awal gitu ya. Karena ada kabinet omon-omon di sini. Waduh, ada mendung di depan Indonesia. Waduh, gelap ya. RI 1 ada RI 1 aja punya adik kandung bos. Waduh. 10 tahun ago effect.
Ada banyak pungli dan korupsi, banyak pungli dan oknum. Terserah, bodo amat, stop bayar pajak. Waduh, ini udah ada yang udah apatis banget gitu. Ya udahlah, pokoknya terserah, bodo amat, stop bayar pajak gitu. Ketidakpastian hukum, kemarin boleh, sekarang dilarang, besok tidak ada yang tahu. Sementara pengusaha butuh mikirin market dan penjualan juga. Punya nggak tuh usaha di negara ini? Ketidakpastian hukum. Nah, ini kan ada yang bilang kayak gitu. Kemarin boleh, sekarang dilarang, besok nggak tahu gitu. Masih tanya kenapa gitu, masih tanya kenapa gitu. Hal yang paling simpel aja deh, di negara lain selain Indonesia, kalau mau ke ATM ada yang palak parkir nggak semerautnya lalu lintas di Vietnam, nggak ada namanya kang parkir liar gitu. Mulyono benar-benar bikin kita terpuruk. Warisan terparahnya adalah nggak ada kepastian hukum. Selesai sudah cawe-cawe dianggap normal, hasil investor nggak mau masuk PHK karena industri cabut, penerimaan drop, pajak dinaikin. Bukti nyata pemerintah tidak ramah bagi investasi. Indonesia loba pungutan ormas titik. Soalnya trending dan tergambar di Indonesia itu gelap dan Indonesia cemas 2045 awut-awutan. Kupikir kalau presidennya bekas militer, negeri ini akan lebih tegas. Indonesia ruwet, zakat aja dikorupsi gitu ya. Indonesia sedang tidak baik-baik saja, termasuk kebijakan dengan rakyat sendiri. Ternyata pada nggak betah buka usaha di negeri yang Pancasila dan NKRI harga mati. Gak usah nanya lumin, alasan dibalik itu semua pajaknya gede gitu ya. Suka banget ngezoom kotoran sepatu yang hanya seupil, sedangkan yang bagian sepatu yang bersih tidak diperdulikan gitu ya. Masih aja nanya, udah kasih tahu berkali-kali ada ormas banyak pungli. Pungli dan korup tidak bisa terlepas di Konoha gitu. Ada yang komentarin media ekonomi ini aneh, mengandalkan facts daripada data. Lucunya ngeliat investasi beberapa perusahaan tertentu jadi telak ukur satu negara. Apa bedanya pabrik Apple sama pabrik Oppo, Samsung, Xiaomi yang sudah buka di Indonesia? Media ekonomi seperti tidak peduli bahwa FDI yang masuk ke Indonesia masih lebih dari 2 kali lipat FDI yang masuk Vietnam gitu ya. Tapi entah kenapa Vietnam yang segala standar hidup di bawah Indonesia menjadi semacam telur emas bagi media ekonomi Indonesia. Meskipun saya setuju pengurangan birokrasi, regulasi harus dilakukan dan investasi harus terus diamankan. Kenapa media-media ekonomi Indonesia jadi slugfest gitu ya? Gitu. Jadi ada yang komentarin soal ini juga warta ekonomi. Mau dibilang apes tapi masalah dicari sendiri, mau dibilang akibat tapi susahnya kena semua. Nah, itu tadi komentar-komentar netizen. Ini gue nanggepin yang kenapa menyoroti yang tadi kan intinya dia bilang bahwa sebenarnya investasi di Indonesia ini masih besar dibandingkan dengan di Vietnam dalam sebagainya. Tapi kan ya itu kan ya udah gitu. Tapi kan masalahnya ini adalah kayak misalnya TikTok yang harus penggunanya lebih banyak di Indonesia, tapi kenapa justru memilih Thailand gitu kan, dan negara tetangga gitu kan ya, dibandingkan Indonesia gitu kan. Ya kan kalau TikTok juga akhirnya investasi ke Indonesia kan juga nambah pemasukan juga, jadi Indonesia juga semakin besar ini ya, seperti itu. Terus kalau tadi ada yang bilang juga soal kepastian hukum gitu, kayaknya bener nggak sih soal kepastian hukum ini membuat investor ketar-ketir untuk ke Indonesia? Sebab gue ini pernah baca gitu ya, atau pernah dengar soal ada pabrik mobil yang harus buka pabrik di Indonesia gitu kan. Ya bagus sih harus buka pabrik di Indonesia agar bisa memasarkan produknya, mobil tersebut gitu di Indonesia, harus buka pabrik gitu. Tapi selang beberapa tahun kemudian ada mobil baru gitu kan ya, nggak harus buka pabrik di Indonesia. Jadi kan kayak loh bingung kan gitu. Jadi kayak entah ini bener atau enggak, tapi kayak ya itu salah satu ketidakpastian gitu kan ya. Jadi kayak loh ini dulu harus buka pabrik, yang ini enggak gitu. Jadi kayak bingung kan. Kalau menurut positive people ini baiknya gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.